Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang cara contour cut menggunakan mesin cutting Silhouette Cameo. Karena banyak pertanyaan dari teman-teman di grup tentang cara contour cut menggunakan mesin ini, banyak yang masih bingung, banyak yang masih gagal. Oleh karena itu saya dalam kesempatan kali ini akan memberikan tutorial contour cut kepada teman-teman, sehingga teman-teman yang baru membeli mesin cutting ini tidak kebingungan lagi dan bisa melakukan contour cut tanpa atau meminimalisirkan kegagalan. Sebelum kita masuk ke cara contour cut, saya akan menjelaskan sedikit spesifikasi dari mesin cutting Cameo 3 yang kebanyakan masih digunakan oleh teman-teman. Walaupun sekarang sudah ada versi terbarunya, yaitu Silhouette Cameo 4 dengan beberapa perbaikan yang lebih baik dibanding spesifikasi dari Cameo 3. Di sini saya menjelaskan spesifikasi dari Cameo 3 karena masih banyak yang menggunakan Silhouette Cameo 3. Oke, yang pertama, jadi Cameo 3 ini memiliki spesifikasi untuk maksimal area cutting atau maksimum cutting area adalah 295 mm atau 29,5 cm, dan panjang maksimal yang bisa di-cutting oleh mesin cutting Cameo 3 ini adalah 610 mm atau 61 cm. Jadi Cameo 3 kalau lebih daripada ini nggak bisa. Cameo 3 nggak bisa potong area cutting A3+, dia maksimal hanya A3, dan panjangnya juga maksimal 61 cm untuk maksimum cutting area. Ini bukan contour cut ya, ini maksimal cutting area, ini cutting biasa. Untuk maksimal media yang kedua, maksimal media yang bisa digunakan, yang bisa masuk ke sini, maksimal media lebarnya adalah 305 mm atau 30 cm, 30,5 cm media yang bisa masuk ke sini, masuk ke mesin ini. Ya, selanjutnya untuk maksimum media thickness, ketebalan media yang bisa kita cutting menggunakan Cameo 3 ini adalah 2 mm. Jadi ketebalan yang di atas daripada 2 mm nggak bisa dipotong dengan mesin ini. Jadi teman-teman misalnya ada orderan yang tebal, misalnya magnet atau apa yang lebih daripada 22 mm, nggak bisa menggunakan mesin cutting Cameo ini. Kalau dipaksakan sebenarnya bisa dengan mengganti blade, bukan blade bawaan ya, pakai blade dari overmarket kan, blade yang bisa pakai blade dari Jinka itu bisa sebenarnya, bisa disetting, cuman jangan terlalu dipaksakan untuk force-nya nanti bisa mengganggu mesin Cameo-nya sehingga cepat rusak. Yang keempat, maksimum cutting speed Cameo 4, Cameo 3 ini maksimum cutting speednya adalah 10 cm per detik per second. Jadi kecepatannya lumayan ya, 10 cm kalau untuk mesin sekecil ini saya rasa lumayan. Terus yang terakhir, untuk force atau tekanan maksimal dari mesin cutting Cameo 3 ini adalah 210 GF. Force-nya, tekanannya maksimal 210 GF, yaitu spesifikasi dari Cameo 3. Selanjutnya saya akan membahas cara menggunakan contour cut menggunakan Silhouette Cameo 3. Yang pertama, jika teman-teman belum punya softwarenya, teman-teman bisa langsung download software untuk contour cut menggunakan mesin Cameo 3. Caranya adalah teman-teman masuk ke browser, teman-teman ketik Silhouette Amerika. Setelah teman-teman masuk ke Silhouette Amerika, di sini akan muncul webnya di hasil Google-nya. Teman-teman klik di software. Untuk teman-teman yang belum punya software yang mau download, bisa langsung download di sini. Klik di software. Ya, di sini sudah tersedia. Ada Silhouette Studio, ada Silhouette Connect. Silhouette Studio dan Silhouette Connect, teman-teman bisa download versi terbarunya. Kalau untuk Silhouette Studio yang terbaru sudah versi 4.3.370. Di sini teman-teman bisa download sesuaikan dengan
OS Windows yang teman-teman pakai di laptop atau komputer kalian. Yang misalnya pakai 64 bit, download yang 64 bit. Yang pakai 32 bit Windows, pakai yang 32 bit. Kalau pakai yang Mac atau Apple, bisa download yang Mac 64 bit untuk yang Silhouette Studio. Sedangkan untuk Silhouette Connect, untuk versi terbarunya di sini sudah versi 1.5091. Jadi di sini sebenarnya apa perbedaan daripada Silhouette Studio dan Silhouette Connect? Teman-teman harus tahu bahwa Silhouette yang gratis, yang free saat teman-teman beli mesinnya itu biasanya teman akan mendapatkan Silhouette Studio. Itu dari pabrikannya, langsung dari Silhouette-nya. Biasanya menggratiskan softwarenya adalah Silhouette Studio. Sedangkan Silhouette Connect teman-teman harus membeli terpisah. Dia tidak dijual langsung tidak dijual sepaket dengan mesin yang teman-teman beli. Terus apa perbedaannya teman-teman? Teman-teman harus tahu bahwa Silhouette Studio pada negara-negara lain, ya saya ambil contoh di negara-negara lain, kebanyakan Silhouette Cameo ini dipakai bukan untuk usaha, kebanyakan untuk kerajinan-kerajinan, untuk praktek sekolah dan lain-lain, sehingga yang digratiskan itu adalah Silhouette Studio. Karena mereka nggak bisa pakai CorelDRAW, mungkin mereka rasa ribet pakai Corel, pakai Adobe Illustrator, sehingga digratiskan adalah Silhouette Studio. Silhouette Studio yang dipakai ini lebih gampang, teman-teman tinggal masukkan foto atau apa format PNG, terus softwarenya udah bisa langsung edit teks di dalam. Nah, tapi ini saya nggak rekomendasikan buat teman-teman yang dipakai untuk usaha untuk menggunakan Silhouette Studio. Jadi misalnya teman-teman di Indonesia kan mayoritas dipakai Cameo-nya ini untuk usaha, bukan untuk kerajinan-kerajinan rumah, praktek sekolah dan lain-lain. Saya nggak merekomendasikan pakai ini Silhouette Studio ini. Saya lebih merekomendasikan pakai Silhouette Connect. Kenapa Silhouette Connect? Karena kita dalam dunia percetakan pada umumnya menggunakan software CorelDRAW. Software CorelDRAW, baik itu kita untuk desain, untuk lain-lain, kita menggunakan software CorelDRAW. Jika kita menggunakan software CorelDRAW, kita harus didukung oleh software plugin tambahan yang memudahkan kita, dalam arti bahwa software itu tidak ribet, kita tidak perlu ekspor segala macam, kita perlu kerja cepat. Apalagi kalau yang orderannya udah banyak, misalnya kalau masih pakai Silhouette Studio harus ekspor segala macam, dan hasilnya juga kalau dibandingkan di antara kedua ini, antara yang gratis dengan yang harus kita beli Silhouette Connect ini beda. Hasil dari segi kerapian, dari segi error apa segala macam. Misalnya teman-teman pakai Silhouette Studio biasanya ada yang garis yang diekspor nggak tersambung atau garisnya nggak lurus apa segala macam, itu ya memang saya nggak rekomendasikan pakai ini Silhouette Studio. Teman-teman harus beli Silhouette Connect. Jadi harus menggunakan Silhouette Connect. Untuk percetakan wajib, kalau menurut saya wajib hukumnya teman-teman yang pakai Cameo wajib untuk beli lisensi Silhouette Connect. Terus pertanyaannya sekarang, gimana cara belinya? Cara belinya ada dua, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa beli langsung di webnya. Di sini, teman-teman klik Silhouette Connect. Teman-teman tinggal tekan ini, purchase lisensi key. Ya, teman-teman beli langsung dari webnya, tapi ini harus teman-teman punya kartu kredit. Kalau nggak punya kartu kredit, nggak bisa beli dari sini. Saya ambil contoh, misalnya saya tekan purchase lisensi key. Nah, di sini ada harganya nih. Nanti kita dikasih tahu harganya ini $39,99. Kita mau beli yang elektronik atau physical card. Elektronik kita otomatis kita dapat email. Kita dapat email lisensinya. Kalau physical card ini nanti dikirim dalam bentuk itu kartu atau kertas gitu. Agak lama, ini nggak recommended pakai yang physical card. Kita pakai elektronik kode aja kalau kita di Indonesia. Harganya 39, kok mahal ya? Teman-teman pasti bilang lo kok mahal. Ya ini misalnya teman-teman beli yang dari web, ini bukan dapat satu lisensi loh. Ini kalau nggak salah dulu saya beli 5 tahun yang lalu itu 3 atau 4 gitu lisensi per $39,99 ini. Jadi teman-teman mau tahu harganya 39,9, teman-teman tinggal buka Google, teman-teman ketik aja kurs hari ini. Nah, kurs hari ini misalnya $1 14.970. 14.970, teman-teman tinggal kalikan aja dengan harganya. Misalnya 14.000, teman-teman kalikan dengan harganya.
harganya tadi berapa ya, 39,99, taruhlah $40 ya, teman-teman kalikan dengan $40. Ini harganya 598.800. Tapi ini bukan satu lisensi ya, ini kecuali teman-teman yang punya kartu kredit yang mau patungan bisa pakai yang ini. Tapi lebih recommended teman-teman beli di marketplace saja, di Indonesia aja, atau di toko-toko yang jual Cameo pasti mereka jual software ini untuk satu lisensi aja. Biar kalau nggak salah sih 100-200an sih itu, teman-teman tinggal beli satu lisensinya. Jadi nggak perlu lah teman-teman pakai yang beli pakai kartu kredit, karena ini lebih dari satu lisensi. Ini kalau nggak salah 3 atau 4 lisensi nih, harganya sekitar 598.800. teman-teman beli aja di marketplace aja, di Bukalapak, Tokopedia, itu jual tuh. Jika teman-teman udah punya, teman-teman nanti saya akan ajarkan caranya lah. Yang penting teman-teman download dulu. Jadi misalnya teman-teman mau download Siluet Studio atau Siluet Connect, langsung di webnya aja. Di sini ada yang terbaru, Studio yang terbaru, Connect yang terbaru ada di sini. Ini kalau Connect yang terbaru 15.091. Ini saya nggak merekomendasikan buat pemula pakai yang versi yang terbaru ya. Ini saya tidak merekomendasikan. Kenapa saya tidak merekomendasikan? Softwarenya agak berat. Jadi teman-teman yang masih pakai memori RAM-nya masih 2 GB, prosesornya belum Core i3, Core i5, masih pakai dual core, pakai Core 2 Duo atau pakai yang lain-lain, masih di bawah Core i3, saya tidak merekomendasikan. Dan saya juga nggak pakai ini. Saya spek RAM saya padahal 8 GB, saya nggak pakai ini ya. Saya nanti akan berikan gratis software Siluet Connect yang saya pakai. Teman-teman bisa download di deskripsi aja. Yang versi 1.38 itu teman-teman tinggal download di deskripsi yang seperti saya pakai, dan saya akan ajarkan caranya. Caranya sangat mudah dan softwarenya lebih ringan dibandingkan dengan versi yang terbaru ini. Ini saya nggak rekomendasikan ya. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman sudah download softwarenya, ini tinggal diklik aja nih. Kalau misalnya mau pakai yang ini, tapi kalau mau pakai yang saya bagikan, tinggal download di deskripsi aja. Kalau teman-teman sudah download, teman-teman tinggal install aja seperti biasa, next aja terus. Kalau sudah, teman-teman mau belajar caranya, saya akan ajarkan caranya. Caranya yang pertama, misalnya teman-teman udah download, pasti akan muncul di sini ya. Ya, nanti dia muncul di sini pluginnya. Teman-teman sudah download, cara counter code saya akan ajar. Oke, cara yang pertama, teman-teman siapkan gambar. Misalnya saya mau contoh gambar Superman ini, saya mau counter code. Saya ambil contoh ini ya. Misalnya ini saya mau counter code gambar ini di media ukuran A4. Caranya adalah, ini kan gambarnya masih format PNG. Namanya mesin cutting, kita harus membuat line di Corel Draw atau garis. Kalau kita menggunakan software Siluet Connect, cara buat garis teman-teman gampang sebenarnya. Kalau gambarnya udah PNG kayak gini, teman-teman tinggal klik trace bitmesh. Teman-teman masuk di outline trace, tekan di logo. Ya, setelah masuk di logo, teman-teman detailnya, untuk yang detail ini teman-teman kurangi aja. Kurangi sehingga gambarnya satu warna kayak gini. Jangan yang kayak tadi kayak gini. Kita pakai yang di bawah satu warna kayak gini biar kita buat line-nya lebih rapi. Jika sudah teman-teman oke, otomatis dia akan menjadi vektor ya. Nah, jika sudah kayak gini, teman-teman masuk ke objek, shaping, boundary. Ya, ini otomatis dia akan buat line. Yang lamanya kita hapus, yang ini kita hapus, kita pakai line yang ini. Nah, nanti namanya mesin cutting pasti bacanya line. Dia nggak akan baca gambar bitmaps kayak gini, dia nggak akan baca. Kalau kita pakai Connect nih nggak akan baca. Kecuali kita pakai Studio, tapi saya nggak rekomendasikan pakai Studio. Ya, misalnya udah download kayak gini, ya apa udah di trace kayak gini. Setelah teman-teman buat garis kayak gini, teman-teman tinggal posisikan di tengah dengan tekan tombol Shift di keyboard, tekan juga di sini, tekan tombol C di keyboard dan E di keyboard. Otomatis dia akan posisinya di tengah. Jika sudah di tengah, teman-teman taruh aja di medianya. Misalnya medianya ukuran A4, teman-teman masuk ke menu launcher, Silhouette Registration Mark.
Oke, setelah masuk di silhouette registration mark, saya akan menjelaskan sedikit. Oke, saya apply dulu ya. Saya menjelaskan sedikit apa itu length, apa itu thickness, apa itu margin, relative to cut job, relative to media. Yang length dulu yang pertama ya. Yang dimaksud dengan length adalah panjang dari sini, panjang apa namanya? Ini ya, registration marknya nih, garis registration marknya nih. Panjang dari sini ke sini, panjang dari sini ke sini. Itu panjangnya adalah 10 mm atau 1 cm panjangnya, 10 mm. Terus apa yang kita kalau pemula pakai yang mana? Pakai 10 ini aja, pakai 10 mm aja, jangan kecilin lagi, pakai yang 10 mm aja. Thicknessnya ini 0,5 mm. Teman-teman pakai ini aja, kalau lengthnya pakai 10, pakai 0,5 aja kalau untuk pemula, biar agak panjang, kemungkinan gagalnya juga semakin sedikit. Terus untuk margin, ini yang maksud margin nih. Margin adalah jarak dari sini, jarak dari sini, jarak dari sini, jarak dari sini. Ini namanya margin. Jarak dari registration marknya ke tepian kertas, itu namanya margin. Terus pertanyaannya sekarang, margin berapa yang kita pakai? Nah, itu saya kembalikan lagi ke teman-teman. Teman-teman mau cut pakai apa namanya, cutting mat atau tanpa cutting mat? Kalau saya ya teman-teman, terserah mau ikut atau enggak. Kalau saya namanya Cameo, mesin Cameo, rollernya itu masih plastik, dia belum karet. Oleh karena itu teman-teman, saran saya menggunakan cutting mat. Kenapa menggunakan cutting mat? Kalau rollernya plastik dan bahannya terlalu tipis, kemungkinan besar akan tergulung bahannya, terus cepat rusak. Misalnya teman-teman pakai tanpa itu, terus kertasnya nyangkut atau apa gitu, mesinnya cepat rusak. Ya, saran saya pakai cutting mat aja teman-teman, apalagi untuk pemula pakai cutting mat. Terus yang kedua, harga bahan yang teman-teman pakai, misalnya teman-teman untuk transfer paper kan, harga transfer paper cukup mahal. Kalau teman-teman nggak pakai cutting mat, otomatis kemungkinan gagalnya juga besar. Tapi kalau teman-teman pakai cutting mat, otomatis kemungkinan gagalnya kecil. Nah, dan juga kita bisa motong areanya lebih luas. Misalnya kita pakai cutting mat, ini bisa kita sampai ke minimal sampai ke 10 mm, sampai ke 1 cm. Kita bisa kurangi sampai ke sini 10 mm. Misalnya pakai cutting mat ya. Ini pakai cutting mat, ini kita bisa turunin. Kita turunin sampai ke bawah. Ini kalau pakai cutting mat kita turunin ke bawah, otomatis dia kita pakai relative to media ya teman-teman, jangan pakai relative to cut job. Ini nanti ada di video berikutnya, saya akan menjelaskan tentang relative cut job ini. Tapi saran saya untuk pemula pakai relative to media dulu ya. Jadi misalnya pakai cutting mat, otomatis sampai 10 mm pun masih bisa, paling minimal ini masih bisa. Jadi jarak dari sini 10 mm, dari sini 10 mm. Ini kalau pakai cutting mat. Kalau nggak pakai cutting mat, teman-teman reset aja, tekan tombol reset ini, pakai yang default aja, pakai yang default. Kalau teman-teman tanpa cutting mat, pakai yang default aja. Tapi saya nggak rekomendasikan buat pemula untuk tanpa cutting mat. Kalau saya sih, kalau pemula lebih baik pakai cutting mat. Oke, saya pakai cutting mat. Saya biasanya pakai cutting mat, jadi saya pakai cutting mat aja. Jadi saya kurangi lengthnya jadi 1. Thicknessnya saya biarin tetap 0,5 tadi ya, 0,5. 0,050 cm, atau saya pakai milimeter aja, 0,5 mm. Nah, untuk marginnya saya pakai cutting mat, jadi saya bisa pakai sampai ke bawah, sampai paling kecil saya apply. Oke. Jadi kalau kita sudah apply, otomatis registration marknya akan jadi kayak gini. Kalau sudah jadi kayak gini, teman-teman tinggal langsung aja masuk ke menu launcher. Teman-teman print dulu, teman-teman tinggal print aja seperti biasa. Kalau sudah print, teman-teman masuk ke menu launcher, masuk ke send to Silhouette Connect. Oke, sudah masuk di Silhouette Connect-nya, softwarenya. Sini biarkan aja default, portrait dan lain-lain.
Nah, di sini yang paling penting, kebanyakan gagal karena ini. Mereka nggak pakai cutting mat, tapi di sininya pakai cutting mat. Atau misalnya mereka pakai cutting mat, tapi di sininya masih non. Nah, ini yang biasanya gagal. Pemula awal pasti gagalnya di sini, kebanyakan pasti gagalnya di sini. Jadi misalnya kalau teman-teman pakai cutting mat, harus betul-betul pastikan bahwa di sini pakai cutting mat. Kalau nggak pakai, ya ini dinonkan aja, dinon. Ini kalau nggak pakai, ini pasti gagal. Kalau teman-teman salah di sini pasti gagal ya. Pasti gagal, baca registration marknya pasti gagal. Jadi saya pakai di sini. Saya pakai cutting mat sehingga lebih aman, dia masuk ke mesin pasti jadi. Oke. Nah, sudah itu kita masuk ke sini. Kalau untuk cut condition ini saya nggak ini ya. Sorry. Cut condition saya akan menjelaskan sedikit ya. Kalau layer dan line color. Kalau layer otomatis berapapun line di sini, kalau pakai layer ya, berapapun line di sini akan terbaca di Silhouette Connect. Tapi kalau pakai line color, misalnya teman-teman punya file di sini warna merah, kuning, segala macam, nanti muncul di sini, muncul di layarnya ini. Kalau pakai line color, karena di sini saya untuk counter cut aja, otomatis saya cuma pakai satu warna, saya pakai layer aja nggak apa-apa. Terus yang kedua, ini juga yang biasanya teman-teman masih belum paham ya. Jadi misalnya teman-teman menggunakan Cameo 3 ya, kalau Cameo 2 ininya masih satu, Cameo 2 ininya masih satu. Kalau pakai Cameo 3, Cameo 4 pasti ininya 2. Saya akan menjelaskan sedikit ini, saya punya gambar, bentar teman-teman. Oke. Saya punya gambar, ini merah. Ini biru. Jadi teman-teman gini, misalnya teman-teman pakai blade original, blade bawaannya, di sininya merah, ada tandanya merah di sini di atasnya. Kalau teman-teman pakai blade yang bukan bawaan atau pakai blade Cameo 2 atau blade yang aftermarketnya kan, teman-teman bisa pakai di sini, yang bisa isi ulang itu, teman-teman pakai di sini. Settingannya nanti di sini teman-teman. Misalnya teman-teman pakai yang merah, otomatis di sini juga harus merah. Teman-teman pakai yang biru, di sini juga harus biru. Gitu. Atau misalnya teman-teman cuman pakai satu ya, yang otomatis ini, yang bawaan ini. Tapi teman-teman rasa risih setiap mau cutting, pasti dia setel dulu. Dia setel lagi dari awal, bunyi lagi tek 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 tek. Setel lagi ke posisi blade-nya. Teman-teman misalnya udah dapat settingan yang pas untuk mata pisaunya, udah dapat settingan yang pas. Teman-teman rasa risih pakai yang kayak gitu, teman-teman bisa rubah di sini ya. Di sini teman-teman. Di sini. Jadi misalnya kan kalau untuk pakai, misalnya saya contoh teman-teman masih pakai blade bawaan ya, blade bawaan yang di sini ya, yang warna merah ya. Teman-teman masih pakai warna merah, terus teman-teman rasa risih setiap mau cutting, pasti dia setel lagi blade-nya, kan waktunya agak lama. Teman-teman bisa ganti di sini. Raket blade dari automatic diganti ke raket. Otomatis dia nggak akan setting lagi, dia nggak akan setting di sini lagi. Pada saat start tekan tombol send, dia nggak akan setting ini lagi, blade-nya lagi. Dia langsung cut. Terus yang teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman sebelum merubah speed, merubah force dan lain-lain, teman-teman harus klik dulu di sini. Saya ambil contoh, saya pakai yang bawaan yang merah. Ini pakai blade bawaannya yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini yang blade bawaan, saya harus di sini harus merah. Kalau saya pakai blade yang di sini, saya harus biru. Jadi saya pakai yang merah. Ininya harus dicentang dulu teman-teman ya, dicentang di sini, terus diklik di sini. Sebelum berubah di sini, teman-teman harus klik di sini dulu. Kalau misalnya teman-teman nggak klik di sini, dia nggak aktif kayak gini. Teman-teman ganti di sini, dia nggak efek. Teman-teman send, otomatis dia punya thickness sama speednya tetap yang default, dia nggak akan terubah. Teman-teman harus klik dulu di sini, klik di sini. Setelah teman klik di sini, saya ambil contoh, saya pakai bahan vinil. Harus klik di sini dulu ya teman-teman, ini yang paling penting biasanya. Teman-teman yang pakai Silhouette Connect biasanya bilang, loh kok force-nya nggak berubah, speed-nya nggak berubah, itu karena belum klik di sini. Jadi harus klik di sini, terus tekan di sini vinil. Nah teman-teman tinggal setting di sini untuk speednya, speed
Kalau speed ini tergantung dari kerumitan media yang teman gunakan ya. Misalnya gambarnya semakin ribet, semakin rumit, speednya diturunin. Kalau semakin gambarnya cuman ya kayak gini, gampang-gampang kayak gini, mau pakai maksimal 10 juga boleh. Untuk thickness ini tidak ada patokan baku teman-teman. Sering banyak teman-teman komen di Facebook, di grup, tanya, lo ini PVC pakai thickness berapa, PU pakai thickness berapa, Trijaupak pakai thickness berapa. Ini nggak ada aturan bakunya. Ini nggak ada aturan baku untuk thickness ini. Thickness ini tergantung dari mata pisau yang teman-teman pakai, dari blade yang teman-teman pakai. Kalau masih baru ya dites aja dari yang paling kecil. Kalau masih baru, tapi kalau misalnya blade-nya udah lama, udah pakai 2 tahun, blade originalnya udah pakai 2 tahun, otomatis thickness-nya ini harus dinaikkan karena pisaunya udah semakin tumpul. Jadi saya paling nggak suka kalau ada yang bertanya tentang ini pakai thickness berapa, ini pakai thickness berapa. Ini tergantung dari mata pisau teman-teman pakai. Semakin baru teman-teman pakai, teman-teman mulai dari yang paling ringan dulu. Untuk Trijaupak misalnya, blade-nya masih baru, pakai thickness 1 aja coba, pasti jadi. Kalau memang udah rasa nggak terlalu potong sempurna, teman-teman naikkan ke 2. Kalau masih pakai yang baru ya, pakai blade baru. Tapi blade-nya misalnya udah lama kepake ya, biasanya settingannya sampai ke 15 berapa, tergantung blade-nya ini, thickness-nya. Nah, jika sudah di situ teman-teman, kalau udah selesai di sini, teman-teman langsung send to Siloed Connect aja, tinggal klik ini. Ini saya masih activation required karena lisensinya masih saya pakai di komputer yang di toko. Yang ini saya di rumah aja nih, saya nggak pakai yang lisensinya, saya belum aktifkan ini. Jadi kalau sudah diaktifkan, di sini langsung send to Siloed Connect aja, pasti dia langsung akan masuk. Ini cara masukannya ke mesin kayak gini. Ini pakai cutting mat, masuknya kayak gini. Nanti ada tanda merah di mesin itu, paskan dengan pojok kiri cutting mat-nya ini. Jika sudah, langsung teman-teman send to Siloed Connect aja jadi. Ya, jadi ini saya pakai Siloed Connect versi ini ya teman-teman ya. Nanti saya kasih ke teman-teman gratis, tinggal download yang versi ini. Kalau versi terbaru saya nggak rekomendasikan buat teman-teman spek PC-nya yang masih di bawah. Jangan, mending pakai yang ini ringan. Ini spek yang saya pakai. Siloed Connect-nya saya masih pakai 1.3.58. Ini saya seneng pakai yang ini. Dia nggak terlalu berat, terus dia nggak ribet, dia tampilannya juga user interface-nya bagus. Nah, terus untuk Siloed Connect cara ngaktifinnya gimana? Teman-teman kan pasti tanya, saya sudah beli, cara ngaktifinnya bagaimana? Ya ini di sini teman-teman. Misalnya teman-teman udah beli lisensinya, teman-teman tinggal klik ini. Yang penting koneksi internetnya aktif ya, activate Siloed Connect. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan email yang teman-teman dapat. Misalnya teman-teman belinya di marketplace, otomatis emailnya email dari mereka biasanya. Emailnya masuk, passwordnya dari mereka, sama 16 digit lisensinya ini, tinggal teman-teman masukkan 16 digitnya nih. Oke, jika teman-teman udah masukkan, tinggal next aja, pasti udah jadi. Tapi kalau misalnya teman-teman beli langsung di Siloed Amerikanya kan, biasanya pakai email pribadi teman-teman. Nanti email pribadi tinggal didaftarin, passwordnya juga password email pribadi. Nah, tinggal masukin di sini, tinggal next. Nah, terus pasti ada yang bertanya, lo ini Siloed Connect-nya ini berlaku selamanya atau gimana? Ini berlaku selamanya teman-teman, dengan syarat komputernya tidak terkena virus dan mati. Jadi sebelum teman-teman misalnya mau install ulang atau apa-apa, wajib untuk nanti misalnya kalau udah aktif di sini akan muncul deactivate. Teman-teman harus nonaktifkan dulu Siloednya. Kalau untuk misalnya mau install ulang atau mau pindah ke PC yang lain, ada PC mau ganti laptop dan lain-lain, teman-teman harus deactivate dulu dari komputer yang sebelumnya. Jika sudah deactivate, baru teman-teman install ulang atau mau ganti, pindah PC dan lain-lain bisa. Jadi ini berlaku selamanya dengan syarat itu. Yang penting komputernya harddisknya nggak rusak atau lain-lain. Kalau harddisknya udah rusak dan di sini masih aktif, otomatis teman-teman harus beli lisensi baru. Tapi kalau teman-teman udah deactivate, itu pasti aman selamanya, bisa dipakai selamanya. Oke, mungkin itu aja yang saya bagikan pada malam ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada saran atau pertanyaan, teman-teman bisa klik komentar di link di bawah, komentar di bawah. Dan untuk yang mau download software Connect-nya ini, saya sudah sediakan di deskripsi, tapi belum aktif ya.
tinggal teman-teman aktifkan aja dengan cara dibeli lisensinya. Itu aja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.